Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala nabiyyinal mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha perkasa, Rabb yang tiada henti-hentinya memberikan nikmatnya kepada seluruh ciptaannya, terutama umat manusia. Maka sepatutnya bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Qulu alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu mengingat umatnya, Nabi yang selalu merindukan umatnya. Maka sepatutnya bagi kita untuk membasahi lisan-lisan kita, membasahi bibir-bibir kita dengan banyak bersalawat kepadanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Dewan juri dan segenap asatidah yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Di dalam kita menjalani kehidupan, tidak luput dari yang namanya kesusahan, kelelahan, kesulitan, cobaan dan ujian. Hidup ini kadang di atas, kadang di bawah. Kadang ya nikmat, kadang musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Di dalam Aisyarut Tafasir, makna fi kabad adalah fi nasobin wa ta'bin. Yaitu memang tabiat manusia itu ya capek, lelah, banyak cobaan, banyak ujian. Dan ini yang kita angkat di kesempatan kali ini. Bagaimana cara menghadapi pahitnya hidup? Bagaimana cara menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. Laisa dzalika illa lil mu'min." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh menakjubkan sekali seorang mukmin yang mana semua urusannya, semua perkaranya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Bagaimana caranya? Idza asabathu sarra'u syakara fakana dzalika khairun lahu. Jika dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu yang terbaik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana dzalika khairun lahu. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menimpahkan musibah, ujian baginya, maka dia bersabar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tips kepada kita tentang bagaimana menghadapi ujian. Ketika kita diberikan ujian ataupun musibah, maka wajib bagi kita untuk bersabar. Jangan merasa diri kita yang paling susah. Jangan merasa diri kita yang paling bodoh. Tidak. Jangan sampai merasa seperti itu. Coba kita lihat para ulama dulu, para salaf, sahabat, para nabi. Kita lihat ujian-ujian mereka. Nabi Ayub, dia menderita dengan penyakitnya. Nabi Ibrahim dibakar. Bahkan ketika Nabi Ibrahim tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, lama sekali ketika Nabi Ibrahim dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan untuk apa? Menyembelih anak tersebut. Tidak cukup dari situ. Nabi kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga termasuk orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujian beliau adalah apa?
berpisahnya dengan orang yang dicintai oleh beliau. Orang yang dari kecil menyayangi beliau. Akan tetapi beliau diuji dengan apa? Dengan berpisahnya dengan orang ini ketika nanti di akhirat. Siapakah itu? Pamannya, yaitu Abu Thalib. Bahkan para sahabat dulu, ujiannya banyak sekali ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Maka pantas bagi mereka mendapatkan gelar yang tidak didapatkan oleh orang setelahnya. Apa gelar para sahabat? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Apakah mereka semua itu frustasi ataupun putus asa dengan mereka diuji? Tidak, bahkan mereka semua bersabar. Nabi Ibrahim dengan kesabarannya, Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail itu dengan domba. Akhirnya dia menyembelih seekor domba. Ini sama dengan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annan nasra ma'as sabri, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pertolongan itu datang dengan apa? Dengan kesabaran. Yang perlu kita pertanyakan, mengapa jiwa ini, mengapa diri ini sangat sulit sekali untuk bersabar? Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum." Kami akan terus menguji kalian sampai kami mengetahui siapa mujahid di antara kalian, siapa orang-orang yang bersabar dari kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersabar, maka pahala bagi kita. Nabi SAW pernah bersabda, "Sabrus sa'ati khairun minad dunya wa ma fiha." Bersabar baik daripada dunia dan isinya, kata Nabi Muhammad SAW. Emang apa sih ujian kita itu? Apa sih yang menimpa diri kita itu? Paling-paling ya mungkin pas lagi soleh-solehnya ya mungkin ya. Di hari Senin kan, puasa mungkin. Dari pagi baca Quran sampai sore, menahan lapar. Pas mau ngambil iftar, gak dapat iftar. Betul apa betul? Iya. Maka wajib bagi kita di situ untuk bersabar. Andaikan kita tahu bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian kepada kita, tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari kita. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan darinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Dan sabar, ikhwani. Jangan anggap sabar itu hal remeh. Jangan anggap dia itu hal biasa. Dia adalah hal yang luar biasa. Nabi Musa alaihi salam ketika bersama Khadir, dia luput dari bersabar. Padahal dia Nabi ulul azmi, Nabi yang sangat teruji kesabarannya. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah engkau wahai Muhammad seperti sabarnya rasul-rasul sebelum kamu, yang mempunyai hati yang teguh, yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Nabi Muhammad itu juga Nabi ulul azmi. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwasanya sabar itu adalah hal yang luar biasa, hal yang sangat berat. Boleh jadi mulut kita bersabar, tapi belum tentu hati kita bersabar. Tempat sabar itu di hati. Hati kita bersabar, kaki kita juga bisa bersabar. Tangan kita bisa bersabar, mulut kita bisa bersabar, bahkan semua anggota badan kita bisa bersabar. Dan ingat satu hal, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.